Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Budi Sajaya. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Bahasa Seni dan Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dengan tujuan mengerjakan tugas pertama MBKM A kepemimpinan. Saya mulai dari apa itu kepemimpinan, atau bisa kita sebut konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan individu atau kelompok agar mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya sekedar tentang posisi atau jabatan, tetapi lebih kepada sikap, perilaku, dan cara seseorang dalam memimpin orang lain dengan memberikan contoh, mendengarkan, serta memberikan arahan yang jelas. Pemimpin yang efektif melibatkan kemampuan untuk menginspirasi orang lain dan mengembangkan potensi mereka. Contoh yang pertama yaitu pemimpin sebagai pengarah dan juga inspirator. Pemimpin harus memiliki atau dapat memberikan arahan yang jelas, serta dapat menginspirasi dan memotivasi sesuatu yang dipimpinnya. Dengan kata lain, yaitu pemimpin yang baik adalah seorang pengarah yang mampu menunjukkan arah yang jelas kepada tim atau kelompok yang dipimpinnya. Namun, menjadi seorang pengarah bukan hanya soal memberi perintah, tetapi juga memberikan inspirasi yang membangkitkan semangat dan motivasi. Seorang pemimpin harus bisa mengomunikasikan tujuan dan visi mereka secara jelas, sehingga setiap anggota tim merasa bahwa mereka memiliki kontribusi yang berarti dalam mencapai tujuan tersebut. Pemimpin seperti ini akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar pada setiap individu dalam tim. Contoh yang dapat saya berikan yaitu berikut ini. Steve Jobs. Steve Jobs pendiri Apple. Steve Jobs dikenal karena kemampuannya dalam memberitahukan visi yang luar biasa untuk masa depan teknologi, serta dalam memotivasi timnya untuk mencapainya. Ia mampu menginspirasi dan mendorong orang-orang di sekitarnya untuk berusaha lebih keras dan lebih kreatif, meskipun dengan standar yang lebih tinggi. Steve Jobs tidak hanya menjadi pemimpin yang memberi perintah, tetapi juga seorang inovator yang terus mendorong batasan-batasan teknologi ke arah kemajuan yang lebih luar biasa. Naik terus, gitulah. Kemudian, pemimpin harus memiliki kemampuan mengambil keputusan yang bijak, yaitu keputusan tepat serta pertimbangan jangka panjang. Pemimpin yaitu seorang yang harus dapat membuat keputusan yang tepat bahkan dalam situasi penuh tekanan atau ketidakpastian. Keputusan-keputusan ini akan mempengaruhi jalannya organisasi atau tim yang dalam jangka panjang. Seorang pemimpin yang bijak tidak hanya membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor lain yang lebih besar, seperti dampaknya terhadap orang-orang yang dipimpin dan tujuan jangka panjang organisasi. Contohnya, Warren Buffett. Beliau adalah salah satu investor paling sukses di dunia, dan contoh pemimpin yang memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang luar biasa. Ia dikenal karena memiliki kemampuan pendekatan yang hati-hati dan bijaksana dalam memilih investasi, selalu memprioritaskan nilai jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Kemampuannya untuk membuat keputusan yang cermat dan tidak terburu-buru berdasarkan analisis mendalam dan visi yang jelas menjadikannya sosok yang dihormati dalam dunia bisnis. Berikutnya yaitu pemimpin harus memiliki empati dan memahami anggota tim.
Yang pertama itu peduli kesejahteraan tim, memiliki hubungan yang kuat dengan tim. Maksudnya yaitu kepemimpinan yang baik juga melibatkan empati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Pemimpin yang empatik tidak hanya peduli dengan hasil kerja, tetapi juga dengan kesejahteraan dan perkembangan pribadi para anggotanya. Dengan menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan tim, seorang pemimpin dapat membangun hubungan yang kuat dan saling percaya yang pada akhirnya akan meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim. Berikut contohnya. Beliau adalah Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru. Beliau adalah contoh pemimpin yang sangat empatik. Setelah serangan teroris di Christchurch, ia menunjukkan rasa empati yang mendalam dengan berbicara langsung kepada korban dan keluarga mereka, serta mengambil tindakan cepat untuk meningkatkan kebijaksanaan senjata di negara tersebut. Empati yang ia tunjukkan dalam situasi tersebut tidak hanya memperlihatkan kekuatan kepemimpinan, tetapi juga menjadikannya pemimpin yang bisa menyentuh hati banyak orang. Berikutnya yaitu kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Nah, yang pertama yaitu pemimpin yang dapat beradaptasi dengan perubahan dan dapat cepat tanggap dengan perubahan yang ada. Di dunia yang terus berubah, seorang pemimpin harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Ini berarti bahwa seorang pemimpin tidak hanya harus tanggap terhadap situasi yang ada, tetapi juga memiliki kemampuan untuk merencanakan dan memimpin perubahan dengan cara yang efektif. Kemampuan untuk beradaptasi akan memastikan bahwa tim atau organisasi tetap berkembang meskipun menghadapi tantangan yang besar. Contohnya yaitu Elon Musk. Elon Musk adalah CEO Tesla dan SpaceX. Beliau adalah contoh pemimpin yang sangat adaptif terhadap perubahan dengan mengubah cara pandang industri otomotif lewat mobil listrik dan mendorong eksplorasi luar angkasa. Elon Musk selalu berada di garis depan inovasi. Ia tidak takut untuk mengambil risiko besar dan beradaptasi dengan teknologi baru yang dapat merubah dunia. Berikutnya yaitu membangun kepercayaan dan kolaborasi. Yang dimaksud adalah pemimpin harus dapat membangun suatu lingkungan yang efektif juga yang berkaitan dengan kemampuan membangun komitmen dan tanggung jawab. Seorang pemimpin harus dapat menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa dihargai dan dapat bekerja sama dengan harmonis. Kepercayaan ini akan memperkuat komitmen dan rasa tanggung jawab anggota tim terhadap tujuan bersama. Contohnya yaitu sosok Oprah Winfrey. Beliau adalah salah satu pembicara dan tokoh media paling terkenal di dunia. Beliau adalah contoh pemimpin yang berhasil membangun kepercayaan dan kolaborasi dalam berbagai bentuk. Melalui acara talk show-nya, Oprah mampu menjalin hubungan yang kuat dengan audiens dan tamunya, menciptakan ruang yang penuh dengan saling pengertian dan bersama. Ini membuktikan bahwa kepemimpinan yang mengedepankan kepercayaan bisa menciptakan kolaborasi yang produktif. Berikutnya yaitu integritas dan etika. Pemimpin harus dapat menjaga integritasnya serta etikanya, yang berarti dia harus memiliki prinsip moral yang kuat serta dapat melakukan hal yang benar yang dapat dicontoh oleh anggotanya. Dengan kata lain, pemimpin yang ideal selalu menjaga integritas dan berpegang pada prinsip moral yang tinggi. Integritas menjadi landasan utama dalam menjalankan kepemimpinan, karena tanpa integritas, kepercayaan dari orang lain akan sulit tercipta. Pemimpin yang berintegritas selalu berusaha untuk melakukan hal yang benar, meskipun itu mungkin sulit atau tidak populer.
Contohnya sebagai berikut. Mahatma Gandhi. Beliau adalah contoh pemimpin yang mengutamakan integritas dan moralitas. Ia memimpin perjuangan kemerdekaan India dengan prinsip non-kekerasan dan kebenaran. Walaupun banyak tantangan dan tekanan, Gandhi tetap berpegang pada nilai-nilai moralnya, bahkan ketika harus menghadapi pengorbanan besar. Salah satu sosok yang dapat dijadikan contoh dalam kepemimpinan adalah ya Mahatma Gandhi tadi. Dan untuk sosok berikutnya yaitu Nelson Mandela. Kenapa saya menampilkan sosok Nelson Mandela? Karena Nelson Mandela adalah salah satu sosok yang dapat dijadikan contoh dalam kepemimpinan. Dan ia memiliki banyak sifat yang dapat kita contoh. Ia dikenal dengan sebagai pemimpin yang tidak hanya dihormati, tetapi juga dicintai oleh banyak orang, baik dari dalam negeri Afrika Selatan maupun di dunia internasional. Maka dari itu, saya mengambil contoh beberapa sifat yang dapat kita ambil dari berikut adalah sikap-sikap teladan dan kepemimpinan yang dapat kita contoh dari Nelson Mandela. Yang pertama yaitu keberanian dalam menghadapi ketidakadilan, atau di sini kita sebut keberanian. Nelson Mandela memimpin perjuangan melawan apartheid dengan keberanian. Ia menghadapi memimpin untuk melawan apartheid di Afrika Selatan meskipun menghadapi risiko yang sangat besar, termasuk dipenjara selama 27 tahun. Ia tetap teguh pada keyakinannya untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga Afrika Selatan. Yang kedua yaitu dia memiliki visi yang jelas. Ia menyadari bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam, tetapi melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Ia mengingatkan bahwa meskipun perjuangan ini memakan waktu, perdamaian dan rekonsiliasi akan membawa manfaat yang jauh lebih besar bagi bangsa. Yang ketiga yaitu kemampuan mendengarkan. Beliau dikenal juga sebagai pemimpin yang mendengarkan serta memperhatikan rakyatnya. Ia menyadari bahwa untuk menciptakan negara yang bersatu, ia harus mampu menanggapi berbagai perbedaan baik dari pendukung maupun penentangnya. Yang keempat, itu pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang melayani. Mandela adalah contoh pemimpin yang tidak hanya memerintah, tetapi melayani. Ia memilih untuk memimpin dengan memberi contoh, bukan dengan memaksakan kehendaknya. Ia berusaha membawa seluruh lapisan masyarakat bersama untuk membangun negara yang lebih baik. Yang terakhir yaitu Nelson Mandela adalah pemimpin yang memiliki integritas dan moralitas. Dia menjunjung tinggi integritas serta moralitasnya. Ia tidak pernah terjebak dalam politik kekuasaan semata, melainkan selalu berjuang untuk kebaikan bersama dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua. Oleh karena itu, integritas dari semua yang telah saya jelaskan tadi, integritas yang tinggi, kepemimpinan tidak hanya tentang memimpin orang lain, tetapi juga tentang bagaimana menjadi teladan pembawa perubahan positif dalam masyarakat. Seperti itulah konsep kepemimpinan yang saya ketahui dan saya pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.